Indonesia pernah Pak disebutnya kontinental maritim. Iya. Apa maksudnya itu Pak? Jadi orang asing itu sampai mengatakan demikian karena kita itu suatu negara kepulauan yang terbesar. Karena besarnya negara kita disebut sebagai kontinental, tapi karena negara kepulauan maka disebut sebagai kontinental maritim. Ya, kontinental maritim jadi benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada ajang Hikmah Fajar ini, dan salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Hikmah Fajar yang budiman, kita sadar semuanya bangsa Indonesia tinggal di sebuah negara yang amat luas lautnya. Karena itu pada pagi hari ini bersama kami Bapak Laksamana Pertama Hambar Martono. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hambar Martono ini adalah staf ahli Kasal pada bidang pembinaan potensi maritim. Pak Hambar, saya tidak mau terlalu banyak basa-basi untuk mengawali acara ini, tapi saya ingin bertanya kepada Bapak. Sebetulnya jumlah, atau kalau di orang bertanya ya Pak ya, laut kita ini kurang lebih luasnya seberapa gitu kira-kira Pak di Indonesia ini? Luas laut kita Ya. semuanya dengan daratan itu ada 5,8 juta kilometer persegi. 5,8 kilometer persegi itu 3,1 lautnya, terus 2,7 daratannya, atau bagaimana Pak? Betul, jadi yang lautnya itu lebih banyak dari daratannya. Daratannya. Ya. Ya. Nah itu sebabnya pemirsa saya ingin mengetengahkan. Mungkin ada yang bertanya mengapa Hikmah Fajar ini mengetengahkan masalah kelautan ya Pak ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dikatakan bahwa kita ini adalah khalifah di bumi dan kita mempunyai suatu tugas dan kewajiban untuk memelihara bumi kita ini. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Hambar, 3,1 juta itu adalah laut ya Pak ya. Betul. Bapak bisa menceritakan laut kita ini apa saja potensinya Pak? Pak Arief, jadi di laut ini segala sesuatunya ada. Segala sesuatunya? Iya. Saya suka berpikir segala sesuatunya di darat tadi. Jadi kalau kita hidup di darat ini menggunakan protein, Iya. karbohidrat, mineral, kemudian O2, itu semuanya ada di laut. Jadi di laut itu ada semuanya, sehingga saya mempunyai keyakinan kalau suatu saat nanti bahwa bumi ini yang makin hari makin relatif menjadi sempit, artinya jumlah manusia ini yang hidup di bumi ini makin banyak, orang akan pasti mencari kebutuhan-kebutuhan untuk hidupnya ini. Nah, mencari kebutuhan hidup di darat ini sudah makin sukar. Harapan satu-satunya saya yakin bahwa itu hanya ada di laut. Kalau demikian saya anggap yang harus dikembangkan ini adalah sebuah supaya bagaimana terutama generasi muda ya Pak atau bangsa Indonesia ini mempunyai yang disebut berwawasan maritim gitu. Apa itu Pak berwawasan? Ya saya menganggap berwawasan maritim itu berwawasan atau mempunyai suatu konsep hidup yang tidak hanya seolah-olah dirinya ya seperti maaf ini saya itu sangat terikat sekali oleh darat itu. Saya hanya melihat laut sebagai suatu yang saya nikmati, yang pemandangan yang indah saja begitu. Ini salah ya Pak ya? Jadi kita seharusnya mempunyai pemikiran, ya, mempunyai minat, mempunyai niat bahwa laut itu bukan merupakan sesuatu yang menakutkan. Kalau mungkin Pak Arief yang orang darat ini pergi ke laut baru sebentar sudah mabok. Ini ya, saya memang selalu mabok Pak.
Nah ini para generasi muda ini harus mulai saat ini kita tanamkan. Dia harus mempunyai pemikiran, niat, kemauan ke sana. Dan kemauan, niat, dan seperti apa yang saya katakan tadi, ini bisa timbul dari dirinya sendiri, atau memang sengaja kita tanamkan sejak dari kecil. Agar kita nantinya itu akan menjadi suatu bangsa yang besar, karena tadi sudah saya katakan bahwa laut ini akan menjadi tumpuan hidup di masa depan. Walaupun tantangan hidup di laut itu tidak gampang. Saya pernah ingat pada sejarah kalau Bapak bicara tentang bangsa yang besar ya Pak ya. Inggris itu boleh dikatakan salah satu negara yang karena dia menguasai lautan, lalu dia pada suatu saat menjadi negara yang besar gitu ya Pak ya. Dan saya anggap ini suatu hal yang benar ya Pak ya. Betul. Kalau menurut Bapak bagaimana kiat-kiat supaya generasi muda atau bangsa Indonesia pada umumnya ini mempunyai suatu wawasan lautan atau wawasan maritim yang tepat. Bapak katakan tadi nomor satu niat, ya baik gitu, niat. Tetapi apa yang paling efektif supaya kita melihat laut ini sebagai suatu anugerah, begitu Pak? Ya. Jadi begini, Pak Arief, kalau kita bangsa kita ini melihat sejarah masa lalu juga pada diri kita masing-masing, bahwa pada waktu Sriwijaya, zaman Sriwijaya, dan pada waktu zaman Majapahit, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Kita menguasai seluruh Nusantara ini, dan bahkan sampai ke Madagaskar. Bangsa kita besar. Tapi setelah bangsa asing datang ke Indonesia dan kita dijajah, kita menjadi kecil lagi. Kita menjadi sempit lagi. Lah ini karena penjajahan yang lebih dari 350 tahun ini telah mengecilkan atau mengecilkan diri kita ini. Oleh karena itu kita harus berani sekarang menampilkan bahwa kita yang hidup di Nusantara ini yang sangat besar, negaranya ini, kita harus kembali kepada zaman Majapahit ya Pak Majapahit yang dulu. Jadi rupanya yang dihancurkan oleh penjajah diantaranya adalah mental bahari ya Pak ya. Betul. Mental kelautan ini. Iya. Gitu. Dari Madagaskar sampai kalau tidak salah dekat ke Amerika Selatan itu ya Pak ya. Dekat Peru itu. Karena itu ada suatu bahasa yang hampir sama dari daerah-daerah ini. Ini menjadi terfikir oleh saya program-program yang harus kita kembangkan di dalam melestarikan laut ini. Menurut Bapak itu bagaimana? Kerusakan-kerusakan di lautan kita ini apakah pada taraf sekarang ini memprihatinkan atau perlu diwaspadai atau bagaimana Pak? Jadi kalau kerusakan-kerusakan itu terjadi di darat, itu gampang sekali dimonitor. Gampang sekali dimonitor. Kita bisa melihat barangkali dengan satelit, dengan apa gampang. Tetapi kerusakan yang timbul di laut ini tidak tampak. Tidak tampak sama sekali. Sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak kita menerima laporan-laporan, masih banyak orang-orang yang menangkap ikan misalnya dengan bom laut. Yang akhirnya merusak selain ikan dari yang kecil sampai yang besar, juga lingkungan dari terumbu-terumbu karang itu pun juga hancur. Terumbu karang, terus ganggang, dan saya pernah mendengar tentang produksi O2 itu bagaimana Pak? Nah, O2 ini juga 70% itu berasal dari laut. Saya pikir tadinya O2 itu ya dari udara saja begitu. Nah, makanya itu kalau di dunia ini tidak ada laut, barangkali kita kurang enak juga, kurang nikmat juga kita hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang maha besar Pak ya. Betul. Menciptakan dunia, lalu lautan itu jumlahnya lebih besar daripada daratan. Gitu. Indonesia pernah Pak disebutnya kontinental maritim. Apa maksudnya itu Pak? Jadi orang asing itu sampai mengatakan demikian karena kita itu suatu negara kepulauan yang terbesar. Karena besarnya negara kita,
disebut sebagai kontinental, tapi karena negara kepulauan maka disebut sebagai kontinental maritim. Ya, kontinental maritim jadi benua Benua laut, benua laut. begitu ya. Dan kalau orang mempunyai benua laut itu kan sebetulnya dia harus bersyukur betul karena dia mempunyai O2 yang lebih banyak Iya. daripada yang benua daratan. Bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Ingin saya tanyakan kepada Bapak ya. Kalau laut ini Pak, sering sekali saya dulu belajar ya Pak, belajar geografi atau ilmu bumi itu, benua-benua ini atau pulau-pulau ini dipisahkan oleh Selat Anu atau Laut Anu begitu. Kalau menurut Bapak ini orang maritim, apakah kalimat itu benar atau tidak? Kita sekarang harus merubah istilah yang demikian ini, Pak Arief. Ya. Jadi karena kita ini berada di Kepulauan Nusantara yang jumlah pulaunya itu ternyata 17.508 Berapa buah. Pak? 17.500. 17.508 buah. Alhamdulillah. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya. Satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan negara, sosial budaya. Ini satu kesatuan. Sehingga kita tidak boleh mengatakan bahwa pulau yang satu dengan pulau yang lain dipisahkan oleh laut, tapi justru dipangku oleh laut ini hingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat tadi. Nah, pemirsa, ini ada satu kata yang amat atau ungkapan dari Pak Hambar Martono dan saya percaya ini adalah suatu ungkapan di Angkatan Laut sudah sangat biasa. Apa Pak tadi? Pulau-pulau itu Dipangku oleh lautan. Dipangku oleh lautan. Jadi bukan lautan itu memisahkan pulau-pulau, tapi dipangku, dipersatukan. Auzubillah min zalik. Betul-betul orang celaka kalau mempunyai anggapan bahwa dipisah. Padahal laut itu adalah pemersatu. Begitu ya Pak? Betul.